Shalom sahabat layar kesaksian, kedatangan Bapak Paus Fransiskus beberapa waktu lalu masih mengesahkan sukacita serta kerinduan yang mendalam bagi kita orang-orang percaya, tetapi berbanding terbalik dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, di mana kehadiran Bapak Paus Fransiskus menjadi beban yang luar biasa bagi umat-umat seberang. Lalu sampai muncul aksi perencanaan teror kepada kehadiran Bapak Paus Fransiskus. Namun juga kita akan menyaksikan bagaimana pendapat para tokoh muslim mengenai kehadiran Densus 88 yang dipercaya sebagai keamanan bagi bangsa Indonesia dengan adanya aksi-aksi teror. Seperti apa Bang Novel dan juga Islah Bahrawi, kita saksikan berikut videonya. Telah melakukan penegakan hukum terhadap tujuh orang pelaku ya, yang tersebar dari Bangka Belitung, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan di Jawa Barat yang melakukan provokasi dan ancaman yang berisi propaganda ataupun ancaman teror ya, melalui media sosial terhadap kedatangan Paus ke Jakarta. Yang semuanya ini kita tahu setelah kita lakukan penyelidikan ya, masing-masing ini sedang didalami oleh petugas Densus dan Polda ataupun Polres setempat di mana peristiwa tersebut terjadi, apa motif dan latar belakangnya, sehingga nanti kita akan update kembali kepada rekan-rekan media. Memang Rasulullah dulu ada orang kafir ditawan, boleh ditaruh masjid, waktu itu di tali ya, di salah satu tiang masjid, dalam rangka apa? Biar mendengar Al-Quran, agar siapa tahu bisa ada hidayah masuk Islam. Jadi posisinya terhina itu yang dikencang di masjid tadi, tawanan. Bukan seperti ini, diterima gegap gempita, dimasukkan ke masjid, bicara dialog lintas iman, dialog lintas agama, pluralisme. Ini bahaya. Kenapa dalam Islam itu masalah akidah harga mati? Karena setiap orang yang akidahnya keluar dari Islam atau murtad, hukumannya dihukum mati. Karena itu bagi kami umat Islam menjaga akidah umat kami, agama kami, itu harga mati. Ini yang harus dipahamkan oleh Kemenak, ini Kementerian Agama atau Kementerian PKI ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pembela ulama dan aktivis. Dalam kesempatan ini mau masuk ke Kementerian Agama nggak dibolehkan. Jadi kita taruh surat. Dan sekarang kita hanya menyampaikan pokok-pokok pikiran yang sangat konstitusional dijaga oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 huruf E. Saudara-saudara, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahum asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan bersikap keras kepada orang-orang kafir, tapi berkasih sayang terhadap sesama muslim. Nah, ini ada dalam surat Al-Fat ayat 29. Dalam kesempatan ini, toleransi itu sederhana saja. Harus dibarengi dengan awalnya objektivitas. Jadi orang yang objektif artinya tidak memihak, artinya bersikap objektif, yaitu sikap yang betul-betul prudent karena pengetahuannya. Kedua, dia berlakunya sistematis, cara berpikirnya dan tindakan-tindakannya. Ketiga, baru bisa toleran. Nah, objektivitasnya apa? Hari ini kita bicara tentang agama. Karena ada nilai-nilai agama yang diberangus. Apa itu? Azan. Azan itu pokok dalam perspektif untuk sholat. Karena awal sholat diawali dengan azan. Nah, mengapa azan yang harus diberangus ketika misa berlangsung nanti sore ini? Mestinya kan azan cuma 5 menit. Kenapa enggak misanya itu yang harus toleransi untuk mendengarkan azan? Jangan azan di running text. Ini negara muslim. Mayoritas paling tidak muslim. Sama halnya kalau kita ke Italia, ke Vatikan. Mana mungkin kita ngatur-ngatur Vatikan? Itu logika sederhana saja. Jadi toleransi itu adalah cara berpikirnya harus objektif
dia sistematis, ngerti persoalan, pasti dia akan toleran. Yaitu menerima, mengakui, dan menyetujui keadaan yang ada itu. Itu toleransi yang benar. Dan toleransi yang benar dalam Islam cukup satu surat saja. Surat Al-Kafirun. Yang ujungnya lakum dinukum waliyadi. Nah, jadi agamamu, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang Kristen, Anda begitu, kami yang Muslim, kami begini. Ya, engkau begitu, kami begini. Ya sudah, nggak usah jadi apa saya sembah apa yang kamu sembah, kamu nggak sembah juga apa yang kami sembah. Nah, itulah dari surat Al-Kafirun. Saya singkat aja begitu. Selanjutnya Ahmad Khosinuddin menyampaikannya. Baik, terima kasih Bang Eki Sujana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ingin sampaikan kepada seluruh umat Islam Indonesia, mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini mewakili sikap batin daripada umat Islam yang hari ini tentu saja punya kesatuan pandangan seperti yang akan kami sampaikan, namun ada uzur. Nah, kami karena ada di jantung ibu kota, kami menyampaikan aspirasi ini dalam rangka untuk menggugurkan kewajiban dalam Islam, yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Karena sabda baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, fa dzalika ad'aful iman. Bang Azam, silakan Bang. Jadi karena ada kemungkaran ya, jadi kami datang untuk menyeru kepada Al-Khair dakwah dalam kerangka untuk mengingatkan. Yakni kami datang ke kantor Kementerian Agama RI berkaitan dengan ada upaya pembungkaman azan, siar azan yang biasa kita dengar setiap maghrib di seluruh stasiun TV nasional, hanya karena dalihnya untuk menghormati misa. Semestinya yang harusnya menghormati itu misa, menghormati azan. Apalagi rangkaian agenda yang dilakukan oleh Paus Fransiskus itu dilakukan di negeri Indonesia, negeri terbesar kaum muslimin. Kalau memang benar ya pesan-pesan perdamaian dari keagamaan Paus itu untuk seluruh umat, termasuk bagi umat Islam, harusnya Paus yang toleran kepada umat Islam, tidak memaksakan ritual keagamaan di dalam agama Kristen, dalam hal ini Katolik, untuk ditonton oleh seluruh mayoritas penduduk negeri ini yang mayoritasnya Muslim. Mohon maaf kalau itu acaranya lelang amal, ya pesta pembagian santunan, mungkin masih oke lah. Ini misa. Misa itu sudah masuk kategori ritual ibadah. Dan dalam konteks ritual ibadah, itu berlaku kaidah lakum dinukum waliyadi. Nah, saya ingin tegaskan kenapa kita datang ke Kemenak dan akhirnya terpaksa terdampar hanya ada di halaman Kemenak. Jadi kita sudah ajukan permohonan audiensi dan sekaligus klarifikasi karena ada surat edaran dari Kominfo yang memberikan amar ya, perintah atau himbauan atau ya rujukan lah bagi TV nasional untuk melakukan dua hal. Yang pertama melakukan siaran live terhadap agenda misa yang sore nanti dilakukan di GBK. Yang kedua pada saat yang bersamaan saat agenda misa itu live, jadi siar azan yang biasanya otomatis ditayangkan oleh stasiun TV setiap maghrib itu dihilangkan, diganti dengan running text. Nah ternyata Kominfo itu sebelumnya juga mendapatkan surat dari Kemenak. Jadi bagian Ditjen Bimas Agama Islam dan Katolik yang meminta Kominfo memberikan surat itu kepada media. Jadi kami mau datang, apa masalahnya sehingga harus demikian. Tetapi tadi setelah kami kirim surat, kami coba bisa nggak bertemu dengan pejabatnya di Kemenak. Syukur bisa ketemu dengan Yakut Kolil Kaumas, tapi ternyata tidak. Ya kami tahulah, level kami hanya rakyat jelata. Ya kami hanya bisa berkirim surat, tetapi dengan media yang ada ini kami ingin sampaikan apa yang menjadi aspirasi kami sehingga umat Islam bahkan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia tahu kondisinya seperti ini. Nah yang kedua terkait substansi, kami sudah menyampaikan ini ya dalam beberapa tulisan, misalkan Bang Egy Sujana juga membuat tulisan, TPUA juga sudah membuat rilis resmi dan nanti bisa didapatkan di berbagai platform sosial media, bahwa terus terang ya kami kecewa, kami merasa di negeri yang mayoritas kok ada tirani gitu. Ini yang disebut tirani minoritas terhadap mayoritas. Semestinya kalau konteksnya toleransi, tamulah yang toleran kepada tuan rumah. Semestinya kalau dalam konteks ya misi perdamaian,
ya harusnya tamu itu ya menjaga sikap batin agama dan keagamaan umat Islam yang mayoritas di negeri ini agar tidak terpantik. Loh, jangan dianggap misa itu biasa. Kenapa? Karena bagi kami umat Islam, ya harga untuk menjaga akidah anak-anak kami, semua umat ini itu adalah harga mati. Kami nggak mau sedikit pun teledor dan kemudian lama-lama menganggap agama itu semua benar. Tidak. Kami menghargai semua agama, tetapi dalam keyakinan akidah Islam, agama yang paling benar adalah Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Nggak ada yang lebih tinggi kecuali Islam. Saya malu jadi bagian dari negeri yang mayoritas penduduknya Muslim. Ada paus tamu biasa saja. Kok ini seperti kita ada imam besar datang di sedemikian rupa disambut, bahkan bikin acara di masjid dengan dalih ini kepemimpinan spiritual. Enggak begitu. Memang Rasulullah dulu ada orang kafir ditawan, boleh ditaruh masjid, waktu itu di tali, ya, di salah satu tiang masjid. Dalam rangka apa? Biar mendengar Al-Quran, agar siapa tahu bisa ada hidayah masuk Islam. Jadi posisinya terhina itu yang dikencang di masjid tadi, tawanan. Bukan seperti ini, diterima gegap gempita, dimasukkan ke masjid, bicara dialog lintas iman, dialog lintas agama, pluralisme. Ini bahaya. Kenapa dalam Islam itu masalah akidah harga mati? Karena setiap orang yang akidahnya keluar dari Islam atau murtad, hukumannya dihukum mati. Karena itu bagi kami umat Islam menjaga akidah umat kami, agama kami, itu harga mati. Ini yang harus dipahamkan oleh Kemenak, ini Kementerian Agama atau Kementerian PKI ini. Harusnya Kementerian Agama itu menjaga akidah agama apapun. Dan dalam konteks kunjungan paus ini nggak ada masalah sebenarnya. Asal tidak diadu-adu. Misa silahkan saja misa, yang azan tetap azan. Jangan misa kemudian mengganggu azan. Jangan misa diglorifikasi, di-live-kan ke seluruh warga Indonesia. Padahal mayoritas kan negeri ini negeri muslim terbesar gitu loh. Jadi awal mula ya orang lepas dari akidah Islam itu didangkalkan dulu. Nah, proses pendangkalan akidah itulah bagian dari upaya untuk mengeluarkan umat Islam dari agama ini yang kami tidak mau. Selanjutnya saya ingin tegaskan kepada Presiden Joko Widodo. Astagfirullah, rasanya baru sekarang ya terjadi yang seperti ini. Penodaan agama, kemarin jilbab dipersoalkan, belum lama kerudung di rumah sakit ya dipersoalkan, hari ini azan yang dipersoalkan. Apa sih maksudnya gitu loh. Dulu Menak ini kan buat analogi, katanya suara azan itu mirip dengan anjing, lolongan anjing, takut mengganggu. Ya Allah ya Rabbi, saya meyakini ini bukan hanya persoalan teknis di tingkat Ditjen Kemenak, Ditjen Bimas Agama Katolik atau Ditjen Bimas Agama Islam. Ini pasti ada peran menteri, ada peran presiden, karena ini acara resmi dari negara. Lebay gitu loh. Dan saya, ya Allah, perhatiin itu kepada tokoh-tokoh umat kita, pembesar-pembesar kita, ulama kita. Ada yang menyuruh untuk menteladani paus hanya karena dalihnya dia sederhana, naik pesawat komersil, mobilnya mobil Innova biasa. Saya lihat tadi mobilnya memang Innova tapi dikawal mobil Mercy, dikawal pasukan. Lewat sini tadi barusan. Lagi pula kalau ukurannya sederhana, kurang apa sih kesederhanaan Rasulullah SAW? Beliau sebaik-baik sudah ditelan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kok kita mau nyari-nyari teladan yang lain? Nah ini apa umat kita mau diarikan teladannya? Bukan ke Nabi lagi, bukan ke Rasulullah lagi. Lagi pula, sudahlah nggak usah tertipu dengan yang sederhana-sederhana. Lawang Jokowi yang katanya sederhana aja sekarang buktinya begini, menyengsarakan kita semua. Dan mohon maaf, Sri Paus ini pandangan keagamaannya itu bertentangan diametrikal terhadap umat Islam, diantaranya terkait kasus apa LGBT. Paus Franciscus ini ada jejak digitalnya, dia pro LGBT, dianggap homoseksual itu bagian dari anak Tuhan yang diberkati. Ini kan rusak bagi kita, karena kita sedang menjaga anak-anak kita dari ancaman homoseksual. Kok sekarang ada pemimpin yang pro LGBT diminta, oh inilah figur sebagai yang waktu diteladani gitu. Nah, kenapa sih terakhir ya kita tetap datang ke sini, tetap kompres walaupun dalam tanda petik ditolak, atau mungkin kalau mereka nggak takut sih mau diusir, cuman nggak berani juga ngusir karena ini hak konstitusional. Kami ini hanya ingin menggugurkan kewajiban agar ada hujah di hadapan Allah. Ada kemungkaran kami sudah sampaikan.
Yang kedua juga kami menjaga diri dari bencana. Karena ada kemungkaran, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan diturunkan azab, dan azabnya itu akan mengenai kita semua, nggak dipilih-pilih lagi. Dan yang terakhir, kami ingin menyampaikan kepada umat, di tengah para tokoh yang hari ini mungkin serba permisif, tidak lagi peduli dengan urusan akidah agamanya, serba membolehkan apa-apa yang sebenarnya sudah tegas aturannya dalam agama, masih ada kami ya, sebagian kecil dari umat ini tetap menyuarakan kebenaran, dan mohon untuk terus didoakan agar kami selalu dilindungi oleh Allah, agar kami selalu dinaungi barakah Allah, dan selalu dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, selalu sehat. Karena doa-doa dari seluruh umat Islam inilah yang akan terus membuat kami dapat melanjutkan aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini dalam segala bidang persoalan. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Buya Fikri Bareno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali kita dalam pertemuan ini mengecam dengan adanya kunjungan Paus Fransiskus, sekaligus beliau adalah presidennya Vatikan, Roma Vatikan. Iya. Kenapa kita kecam? Karena saat kedatangan dia, saat acaranya misa yang diadakan di GBK nanti, itu ada surat perintah, surat edaran dari Kementerian Agama ini yang untuk menghentikan azan-azan di seluruh siaran televisi kita. Dan diganti dengan running tag. Running tag itu memberitahukan bahwa sekarang telah datang azan maghrib. Kira-kira begitu. Jadi ini yang kita kecam. Kalau seharusnya ya, sebagai tamu, apalagi di negara yang muslim yang 90%, makanya harusnya dianya toleran terhadap muslim yang 90% ini. Tidak menghentikan ritual-ritual yang pemberitahuan azan di televisi itu. Itu satu yang kita kecam. Yang dilakukan oleh rezim Jokowi melalui Kemenaknya dan Menkoinfonya. Terus yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa kunjungan beliau kepada Masjid Istiqlal, saya ingin sampaikan bahwa dari mazhab Hanafi, bahwa memang dibolehkan orang kafir masuk masjid. Tapi begitu juga mazhab Syafi'i. Tapi ada mazhab Maliki, bahwa orang kafir itu diharamkan masuk masjid. Ini yang perlu menjadi perhatian kita. Boleh saja sebetulnya kita berpegang mereka sebagai pimpinan agama lain masuk kepada Masjid Istiqlal. Tapi kita sangat kecewa karena kita juga menyaksikan di video yang beredar di dalam masjid itu mereka melakukan acara. Kalau hanya sekedar berkunjung kepada masjid, menurut kami mungkin sekedar menyaksikan tentang Masjid Istiqlalnya, lalu bersilaturahim, mungkin itu oke, kita bertoleransi seperti itu. Tapi lebih dari itu, rasanya kita sebagai Muslim yang terbesar di negeri ini, 90% kaum muslimin di Indonesia ini akan kecewa dengan sikap pemerintah yang mencampur adukan seperti itu. Terus yang ketiga ingin saya sampaikan, toleransi di dalam Islam adalah dibatasin lakum dinukum waliyadin. Dalam kuliah al kafirun itu dijelaskan bahwa agama kalian untuk kalian, agama kami untuk kami. Tidak boleh seperti misa yang akan diadakan nanti malam, lalu mereka disiarkan di seluruh televisi. Memang ini penduduk ini orang Kristen semua. Ini kan Muslim 90%. Jadi harusnya misa itu cukup di ruang tertutup di GBK, lalu orang-orang Kristen, orang-orang mereka itu menyaksikan di sana. Itulah bentuk toleran. Tapi ketika mereka melakukan misa di GBK, lalu disaksikan di rumah-rumah, di kamar-kamar kaum muslimin, ini menurut saya sudah merusak konstitusi Pancasila kita. Bahwa kebebasan beragama
bahwa Pancasila memang menjamin kebebasan beragama. Tetapi kebebasan beragama adalah bagi mereka yang telah beragama itu. Artinya adalah agama Kristen untuk orang Kristen, agama Islam untuk orang Islam. Jangan sekarang hari ini, sore nanti seluruh ajaran yang mereka sampaikan nanti di misa di GBK itu lalu akan sampai di rumah anak-anak kita, di seluruh kaum muslimin dari pelosok Sabang sampai Merauke. Ini apa ini? Apa ini Pancasila yang diwariskan oleh leluhur kita? Apa ini Pancasila? Saya rasa tidak. Bahwa ini adalah mencampur adukan ajaran agama. Dan kita memprotes ini. Cukup acara ini diadakan di GBK, tidak harus disiarkan kepada seluruh televisi. Sahabat televisi yang menontonnya adalah kaum muslimin. Dan acara misa itu Anda harus tahu bahwa itu adalah puji-pujian. Itu adalah acara menyampaikan kitab suci orang-orang Nasrani terhadap para pengikutnya. Dan juga mereka berdoa sesuai ajaran agamanya. Kita umat Islam 90% tidak butuh doa-doa mereka. Karena Islam juga mengajarkan doa-doa kita kaum muslimin. Jadi inilah kita meminta juga kepada Paus Fransiskus ini. Harusnya tidak merusak negara dia yang tempat dia datangi hari ini. Yaitu adalah inilah negara muslim. Kita terus terang, kita rakyat Indonesia yang 90% ini tidak rela ketika Islam mau diacak-acak, mau dicampur adukan, itu akan dijual kepada internasional bahwa seolah-olah umat Islam ini semua agama dia akan oke, tidak ada persoalan. Tetapi bagi kita umat Islam sudah sangat jelas, inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang benar di sisi Allah, keyakinan 90% muslim adalah hanya Islam. Oleh sebab itu, jangan mengundang kemarahan kaum muslimin. Kami ingatkan nih Jokowi bersama aparat-aparatnya. Ini umat Islam Indonesia ini sudah kondusif. Kita ada aksi 8 juta di Monas, tidak ada rumput yang rusak. Tidak ada pesta yang diadakan di gereja, tetap dia dikawal dan dengan sangat aman pengantin sampai di pelaminannya, di gerejanya, di tempat nikahnya. Begitu toleransi umat Islam di negeri ini. Jadi tolong para pejabat petingginya, baik dari Kementerian Agama, jajaran Presiden Jokowi dan stafnya, jangan merusak kerukunan umat Islam yang udah ada hari ini. Jangan juga membangunkan umat Islam yang sudah sangat toleransi ini. Jangan dibangunkan umat Islam ibarat membangunkan singa yang sedang tidur. Ini kami ingatkan. Harusnya kita jaga bahwa ini negeri setelah kondusif. Kita rakyat negeri ini telah berpancasila dengan sangat bagus. Bahwa kita menjaga seluruh rakyat negeri ini apapun agamanya. Tapi jangan coba-coba di antara Anda untuk merusak satu agama yang lainnya. Begitu juga yang hari ini terjadi, makanya kita protes melalui mimbar ini. Karena inilah yang kita bisa. Sebab tadi pun kita ingin ketemu dengan Kemenak, mereka tidak bisa menerima kita. Inilah hati nurani kaum muslimin Indonesia, bahwa kita kecewa dengan apa yang dilaksanakan hari ini oleh Presiden Jokowi. Dia memberikan karpet merah seluas-luasnya kepada mereka yang Nasrani, yang diwakili dengan Presiden Vatikan ini, yaitu Paus Fransiskus, mengadakan acara di GBK lalu disiarkan di seluruh televisi. Mereka ada di GBK, kita tidak ada persoalan, silakan. Tapi kita memprotes karena disiarkan di seluruh televisi. Dan itu ada di media, di kamar-kamar, di ruang-ruang rumah-rumah anak-anak kita. Dan anak-anak kita bukan orang Nasrani. Di 90% rumah-rumah kaum muslimin itu disiarkan oleh televisi kita. Yang terakhir mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bang Acah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai. Jadi poinnya kalau sedikit ya. Walaupun memang Paus datang, welcome aja, silakan ya, karena itu hak ya. Negara kita menerima juga silakan, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Cuman yang saya sorot dalam konteks ini, saya tidak bicara Paus. Saya menyoroti kepada Kementerian Agama ini dan Koinfo, kenapa sih kalian ini kok
azan yang sudah syiar itu mulai zaman Nabi Ibrahim lah ya. Ditambah lagi 15 abad yang lalu zaman Bilal Al-Masih. Berdiri di gunung, disuruh berteriak sama Rasulullah untuk mengingatkan bahwa saatnya masuk sholat. Nah sekarang malah dibisukan dengan cara running tag. Itu yang kita protes. Tujuan kita utamanya adalah ingin ketemu menteri, sudah melalui surat resmi ya, atau dirjennya. Tapi ternyata tidak dibalas ya surat tersebut. Wajar dong, kami sebagai masyarakat, kebetulan kami juga advokat, ingin menanyakan itu, gitu loh. Jadi kalau soal paus datang ke Indonesia itu silahkan, nggak apa-apa, gitu loh. Tapi tolong, konteks misa itu jangan juga misahin soal adzan gitu loh. Maksud betul. Saya jangan begitu. Misahin, betul. Iya. Konteks misa silahkan jalan, nggak apa-apa. Hak kedemokrasian beragama itu silahkan. Nah, ada hal lain lagi yang kami protes kepada imam besar Istiqlal. Jangan juga masjid dijadikan ajang yang tujuannya untuk nyanyi-nyanyi Indonesia Raya dengan model yang ramai sekarang ini baju-baju kayak Sinterklas. Tolong dong mengerti, itu kan tempat ibadah orang Islam. Coba misalnya kita orang Islam yang pakai wudhu aja, habis sholat tidur ditegur, masih bersuci itu. Artinya masih ada wudhunya. Lah ini orang-orang yang masuk ke situ kan, tanda kutip orang-orang yang di luar Islam kan mereka suci. Tapi jangan masjid itu dijadikan ajang. Jadi sekali lagi soal paus datang itu nggak masalah, welcome. Karena negara kita bukan negara Islam, cuman negara mayoritas Islam. Tapi tolong misa berjalan, jangan misahin soal azan gitu loh. Nah makanya kami surat resmi yang kami kirim kepada Menteri Agama itu dan Dirjen tidak dijawab. Padahal kami ingin audensi. Tujuan kami itu tujuan di jalannya Allah. Azan itu syiar. Ya, syiar itu kan harus mengerti gitu loh. Jangan karena ada sesuatu tamu besar yang datang terus menghilangkan syiar. Dia berapa umurnya syiar ini lebih dari 15 abad. Belum Indonesia ada, ini sudah ada. Jadi harapan saya tolonglah dicabut lah ya sifat-sifat yang tidak baik yang selalu mendiskreditkan Islam dalam arti soal azan. Karena azan itu panggilan sholat. Orang diminta sholat supaya dengar, jangan di running text kan gitu loh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan paus datang nggak apa-apa, itu welcome saja, boleh gitu loh ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada sesi dari ibu-ibu yang ingin juga menjaga akidah umat ini menyampaikan aspirasinya. Tapi sebelumnya saya akan bacakan pernyataannya. Baik, terakhir saya akan bacakan pernyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Tolak pemberangusan syiar azan, misa paus harus hormati keyakinan dan akidah umat Islam Indonesia. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran Surat Al-Kafirun. Sehubungan dengan akan diselenggarakannya acara misa yang dipimpin oleh Paus Fransiskus pada hari ini, Kamis, tanggal 5 September 2024, mulai pukul 17 sampai 19, yang disiarkan secara langsung tidak terputus di seluruh televisi nasional. Mengingat pula adanya surat dari Kemenkominfo dan juga Kemendagri tentang syiar azan maghrib yang biasa disiarkan melalui televisi nasional ditiadakan dan cukup diganti dengan running text, maka kami TPUA bersama segenap tokoh, advokat, aktivis dan ulama serta elemen pergerakan Islam menyatakan, pertama, gelaran misa kudus bersama Paus Fransiskus merupakan kegiatan ritual keagamaan yang memiliki dimensi syiar. Karena dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, terlebih lagi akan disiarkan secara langsung oleh seluruh stasiun TV nasional. Tindakan ini termasuk dan terkategori tindakan intoleran, tidak menghormati local wisdom,
karena dilakukan di ruang publik, disiarkan secara terbuka di negeri yang mayoritas penduduknya Muslim. Acara semacam ini dalam pandangan Islam adalah termasuk dan terkategori pendangkalan akidah Islam, karena tentunya berpotensi besar akan diakses dan ditonton oleh umat Islam. Padahal dalam doktrin agama Islam yang berkaitan dengan akidah dan ibadah non-Muslim, berlaku kaidah bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kedua, misi perdamaian yang diusung oleh Paus Fransiskus justru kontradiktif. Sekali lagi, misi perdamaian yang diusung oleh Paus Fransiskus justru kontradiktif. Karena misa dilakukan secara intoleran dan arogan, karena dilakukan di ruang publik secara terbuka, dan diglorifikasi melalui siaran media di tengah negeri yang mayoritas penduduknya Muslim. Semestinya acara seperti ini cukup dilakukan di gereja dan tidak disiarkan secara terbuka. Karena acara semacam ini menggores luka ruang batin, keberagaman dan keberagaman umat Islam, sekaligus menjadi simbol tirani minoritas terhadap mayoritas. Ketiga, tindakan Kemenkominfo yang meminta syiar azan ditiadakan dan hanya diganti dengan running text saat berlangsungnya siaran langsung misa paus adalah tindakan pemberangusan syiar azan sekaligus melecehkan ajaran Islam. Syiar azan adalah syiar rutin berkala yang tidak bisa diganggu dan dibatalkan oleh agenda insidental. Semestinya kegiatan misa yang menyesuaikan dengan syiar azan. Keempat, kejadian seperti ini hanya terjadi di era rejim Jokowi, rejim yang paling banyak mengeluarkan kebijakan anti-Islam, rejim yang tendensi negatif terhadap Islam, sekaligus rejim yang paling sering mendiskreditkan syiar dan ajaran Islam. Karena itu, kami menuntut agar misa Paus Fransiskus tidak disiarkan secara langsung. Sekali lagi, kami menuntut agar misa Paus Fransiskus tidak disiarkan secara langsung, dan syiar azan tetap dikumandangkan seperti biasa. Jangan sampai ketegangan antar umat beragama justru terpantik oleh ibadah misa paus yang memiliki misi menjaga perdamaian dunia. Demikian pernyataan sikap disampaikan. Jakarta, 4 September 2024 tertanda Profesor Dr. Egy Sujana SHMH, Ketua Umum TBUA, Azam Khan SH, Sekretaris Jenderal, Ahmad Kozinuddin SH, Koordinator Agenda, dan Buya Fikri Barino. Demikian dari saya, dan ini akan ada pandangan dari tim Nisa. Jadi khusus tim Nisa silakan bertiga Bu, yang tengah gantian ya, kami sudah ya. Makasih Pak. Gantian. Masuk. Emang bedanya saya nggak ikut. Terima kasih ya Pak. Lanjut. Baik, kita berdekat ya, merapat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili perempuan Indonesia, emak-emak yang ada di seluruh Indonesia, menolak sepenuhnya agenda dari Paus Paulus mengadakan misa yang disiarkan di seluruh TV di Indonesia. Terlebih lagi dengan menghilangkan azan dan mengganti dengan running text. Karena seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Aka dan Bang Egy, Bang Azam, Bang Fikri Barino, mencederai umat Islam dan itu tidak baik. Untuk diketahui bahwa perempuan adalah tonggak dari rumah tangga dan tonggak dari negara. Pendidikan untuk anak itu dimulai dari rumah tangga, dimulai dari kami ibu-ibu, dimulai dari kami emak-emak yang dengan keras harus memberikan pendidikan yang baik, yang benar kepada anak-anak. Kami minta kepada negara untuk menghormati kami sebagai pendidik dalam rumah tangga dengan tidak mencampur baurkan ajaran agama. Karena sudah jelas 90% masyarakat Indonesia beragama Islam. Mau kedatangan paus kek, mau kedatangan siapa, jangan engkau mencampurkan pelajaran-pelajaran ideologi agama lain dengan ideologi dari Islam. Tolong kepada pemerintah, pemimpin tertinggi, saya nggak mau sebut namanya karena sebentar lagi juga mau turun. Anda harus tegas karena hari ini akan diadakan misa di GBK dan akan disiarkan
ke seluruh TV swasta yang sudah pasti akan sampai ke ruang kamar-kamar anak-anak kami yang muslim. Kami tidak mau ada pendangkalan akidah di situ. Belasan tahun kami membersamai anak-anak mualaf. Tolong, hidayah itu sangat mahal, tapi jangan kalian rusak. Demikian perwakilan dari ibu-ibu, emak-emak yang menolak pemberangusan azan hari ini hanya diganti dengan running text, dan juga penyiaran misa hari ini ke seluruh stasiun TV karena tidak sesuai dengan ajaran kami umat Islam di Indonesia. Demikian. Ada tambahan? Ada tambahan? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kita perlu memahami kehadiran Densus 88 sangat penting bagi NKRI, karena tanpa mereka bisa dibayangkan negara ini bisa jadi apa. Ada Densus 88 saja, aksi teror di mana-mana. Semuanya itu terjadi atas dasar pembelaan agama. Tetapi jikalau manusia waras atau normal melihat kejadian ini, memang sangat berbanding terbalik dengan fakta kebenaran. Karena semuanya ini yang jelas dibenci oleh Yang Maha Kuasa. Kiranya video ini boleh memberikan pencerahan kepada kita semua. Mari kita tetap hidup dengan mematuhi hukum serta mengutamakan toleransi. Salam toleransi untuk kita semua.